saya Nafa Fadiatur Reza. Saya di sini sebagai ketua kelompok 4. Saya dari kelas 12 BDP 1. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Hai guys, perkenalkan nama saya Suci Maharani. Saya dari kelompok 4. Saya dari kelas 12 BDP 1. Hobi saya adalah makan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Ika Fitriana. Saya dari kelompok 4. Saya dari kelas 12 BDP 1. Hobi saya main volley. Hai, perkenalkan nama saya Laili Wanda Zuniati dari kelompok 4. Kelas 12 BDP 1. Hobi saya volley. Yang keempat, model e-commerce. Beberapa model e-commerce di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris merupakan salah satu bentuk e-commerce yang memiliki bentuk sederhana. Contohnya olx.co.id. Yang kedua, retail. Retail merupakan e-commerce yang memiliki peraturan jual beli yang mudah diatur dari pihak retail bersangkutan. Yang ketiga, marketplace. Marketplace merupakan e-commerce yang menyediakan jasa mall online yang dikelola oleh anggota-anggota website marketplace. Yang kelima, komponen e-commerce, yaitu A. Produk. Semua jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital, ada pada e-commerce. Produk digital seperti e-book, software. Untuk produk secara fisik seperti buku, pakaian, makanan, dan sebagainya. Yang B. Tempat menjual produk. Semua kegiatan e-commerce dilakukan melalui internet. Dengan demikian, sangat dibutuhkan dokumen dan hosting dalam proses pembuatan website sebagai media pemasaran. Yang ketiga, cara menerima pesanan. Beberapa cara menerima pesanan yang dapat dilakukan yaitu dengan email, telepon, SMS. Yang keempat, metode pembayaran. Metode pembayaran pada e-commerce yaitu dengan ATM, kartu kredit, COD, dan payment. Yang kelima, customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting diantaranya dengan fax, telepon, chatting, dan sosial media. Yang kedua, bagi blogger, kata kunci yang tepat akan memudahkan pencarian di mesin pencari untuk menampilkan artikel pada halaman terdepan hasil pencarian. Yang ketiga, bagi blog, artikel dari blogger yang banyak dibaca oleh pengguna internet tentunya akan berdampak positif pada peringkat blog. Blog akan menjadi terkenal dan tentunya hal ini akan menambah penghasilan bagi blogger. Yang kedua, kita harus mengetahui apa fungsi keyword, yaitu yang pertama bagi mesin. Bagi mesin, adanya keyword akan memberi kemudahan mesin pencari dalam menemukan serta menampilkan informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna internet. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu keyword. Keyword yaitu susunan kata kunci yang diketikkan pada mesin pencarian di saat kita melakukan pencarian data. Kata tersebut disimpan oleh mesin pencari untuk menganalisis pengguna internet. Dampak positif dan negatif e-commerce. Berikut dampak positif dari e-commerce. 1. Meningkatkan market exposure. 2. Memperluas jangkauan secara global. 3. Mengurangi biaya operasional. 4. Membangun dan meningkatkan pelanggan. 5. Meningkatkan mata rantai pendapatan. 6. Mempersingkat waktu produksi. 7. Meningkatkan supplier management. Dampak negatif dari e-commerce. Yang pertama, maraknya penipuan dan kecurangan. 2. Memungkinkan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia. Ketiga, memungkinkan terjadinya kerugian akibat gangguan sistem. Yang keempat, adanya kampanye negatif yang dilakukan oleh kompetitor. B. Jenis-jenis e-commerce. 1. B2, B2, B2C, 3, C2C, 4, C2D, 5, B2G, 6, G2C. Website e-commerce. Website dewasa ini sering digunakan untuk keperluan bisnis online, pengganti toko online. 1. Definisi e-commerce merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang maupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik. 2. Sejarah e-commerce.
Pada tahun 1994, e-commerce pertama kalinya diperkenalkan pada saat banner elektronik pertama kali dipakai untuk promosi pada halaman website. B3. Apabila Anda memilih salah satu kunci yang salah, maka berpengaruh pada jumlah kunjungan ke blog ataupun web yang telah dibuat. Hal yang diperhatikan sebelum mengeksekusi keyword adalah: yang pertama, pilihlah keyword yang memiliki jumlah hasil pencarian di bawah 1 juta. Yang kedua, jangan pilih keyword yang dikuasai oleh web-web otoritas, contohnya Wikipedia. Yang ketiga, jangan pilih keyword yang dikuasai oleh web-web dengan PageRank di atas. Mengetahui nilai suatu keyword. 1. Untuk menentukan nilai suatu kata kunci, Anda perlu terlebih dahulu menghargai keyword. 2. Anda perlu fokus pada perencanaan long tail keyword. 3. Tentukan prioritas kata kunci berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, cari lebih banyak lagi dan lagi kata kunci Anda. 5. Sekali lagi, soal niche market, cobalah pahami konten seperti apa yang cocok pada kata kunci Anda. Apabila memilih salah satu kunci, keyword adalah kumpulan kata-kata yang digunakan untuk menemukan halaman pada website atau blog. Pemilihan keyword yang tepat akan menentukan posisi sebuah website atau blog pada pencarian seperti Google atau Bing. Sehingga, keyword merupakan faktor yang penting dalam pembuatan website. Keyword sendiri dilihat dari segi bahasanya diartikan sebagai kata kunci. Adalah kata atau konsep dengan arti khusus. Setiap kata digunakan dalam buku pedoman untuk link ke kota lain atau informasi lainnya. Cara membuat keyword. Sebelum membuat keyword, Anda perlu mengetahui cara membuatnya. Konten keyword. Keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, dan keyword 5. Berikut ada beberapa cara pembuatan keyword. Yang pertama, keyword terdiri dari 8-10 macam. Yang kedua, keyword pertama dan ketiga merupakan kunci khusus bagi blog Anda. Yang ketiga, jumlah kata pada keyword ada 15-20 kata. Yang keempat, apabila terdapat beberapa keyword dengan jumlah 1, maka letakkan kata tersebut pada paling depan dengan syarat keyword tersebut menggunakan kata kunci. Adapun keyword yang bersifat umum, maka letakkan urutan keempat. Apabila terdapat beberapa keyword dengan jumlah 2 kata atau lebih, maka letakkan bagian belakang. Namun, apabila keyword tersebut merupakan kata kunci utama, letakkan di bagian paling depan pada sesuai poin tersebut. Yang ketiga yaitu keyword abadi adalah kata kunci yang selalu digunakan untuk mencari informasi. Contohnya cara menghilangkan sakit gigi. Keyword ini termasuk keyword abadi karena semua orang pasti pernah sakit gigi. Yang keempat yaitu keyword musiman adalah atau hanya populer sesaat. Contoh hasil pertandingan derby Manchester. Dengan melakukan riset Anda bisa mengetahui yang pertama, keyword apa saja yang berhubungan dengan bisnis. Yang kedua, keyword yang potensial untuk mendapatkan UC dalam blog. Yang ketiga, mengetahui perkiraan visitor. Yang keempat, melihat persaingan yang ada di mesin pencari. Yang kelima, menyusun peraturan keyword yang digunakan dari blog. Jenis-jenis keyword. Yang pertama yaitu short tail, yaitu keyword kata kunci yang umumnya hanya terdiri dari 1 atau 2 kata. Contohnya yaitu handphone, Android, atau Android terbaik. Yang kedua yaitu long tail, adalah keyword yang terdiri dari beberapa kata atau dengan kata lain, yaitu contohnya pencetak gold terbanyak Liga Inggris. Yang kedua, wisata religi di Pulau Bali. Contoh praktek e-commerce. 1. Menerima pembayaran kartu kredit. 2. Menghasilkan pendaftaran dari iklan online.
3. Pertukaran saham secara online. 4. Penyaluran informasi kepada perusahaan. 5. Penyaluran manufaktur dan distribusi. 6. Melakukan penjualan produk digital melalui website. Transaksi e-commerce terjadi pada banyak ruang lingkup, mulai dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Istilah e-commerce digunakan secara bergantian dengan proses transaksional belanja online. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual beli di internet, di mana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. Dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara untuk berdagang online. E-commerce juga melakukan aktivitas yang berhubungan dengan proses transaksi seperti transfer dana, pertukaran data, pengelolaan data. Sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan ya. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan keyword, dan soal yang kedua fungsi keyword ada 3. Coba jelaskan ya. Pertanyaan nomor 3, apa dampak positif dari e-commerce? Jelaskan ya. Pertanyaan nomor 4, apa dampak negatif dari e-commerce? Jelaskan juga ya. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan keyword umum? Jelaskan ya. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan keyword abadi? Jelaskan juga ya. Soal nomor 7, sebutkan model-model iklan e-commerce. Dan soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan iklan baris? Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Thanks for watching. See you.